Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pencuri 17 motor di Lampung Timur ditembak kakinya karena berusaha kabur saat tempat persembunyiannya digerebek polisi. Penikam pengurus bus Damri di SPBU Bandar Lampung tidak lagi jadi Bang Jago saat digelandang ke kantor polisi. Truk bermuatan singkong terguling di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang Barat akibat tertabrak dari belakang oleh tronton karena sopirnya mengantuk. Seorang petugas parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kalianda jadi korban pengeroyokan sekelompok pria. Korban bernama Suherman menderita luka memar di wajah dan tubuhnya akibat dipukuli para pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat pengeroyokan terjadi di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar. Pengeroyokan terhadap korban akhirnya terhenti setelah dilerai oleh petugas satpam dan para pegawai rumah sakit. Menurut korban, pengeroyokan tersebut diduga buntut polemik peralihan pengelolaan parkir dari pihak vendor lama ke pihak yang baru. Perizinan berupa perjanjian kerjasama atau PKS dengan pihak vendor baru mendadak dibatalkan oleh pihak rumah sakit. Mediasi pertengkaran di rumah aparatur desa yang malah berujung dengan pembunuhan terjadi di Lampung Selatan. Seorang kepala dusun di desa Sarirejo, Kecamatan Natar bernama Haryanto, berumur 44 tahun ditangkap polisi karena membunuh pemuda bernama Remiko Glenn Farizal berumur 19 tahun yang sedang berselisih dengan ibunya. Pembunuhan itu terjadi pada 23 Januari lalu dan tersangka ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama 2 pekan. Dalam rekaman CCTV terlihat kejadian bermula saat korban dan ibunya yang sedang bertengkar mengadu ke rumah tersangka supaya masalah mereka bisa diselesaikan. Tersangka yang berusaha melerai keributan justru membuat ibu korban jatuh ke lantai, dan hal tersebut membuat korban emosi yang kemudian langsung menyerang tersangka. Keributan berlanjut di jalan depan rumah. Korban akhirnya jatuh pingsan setelah dipukul tersangka dengan kayu. Korban akhirnya meninggal saat menjalani perawatan di hari keempat di rumah sakit. Dua pencuri motor ditembak kakinya dan dibawa ke rumah sakit oleh tim reskrim Polsek Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Selasa siang. Tersangka bernama Rahmat Sanusi dan Rido Setiawan, warga Desa Lebung, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Keduanya ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap kedua tersangka terlibat pencurian 3 motor. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah. Modusnya merusak kontak motor dengan kunci T. Dari para tersangka, polisi menyita 1 motor bodong yang diduga hasil curian tersangka dan beberapa peralatan pencuri, diantaranya kunci T. Jeritan tangis histeris langsung pecah ketika pemiliknya melihat rumahnya ambruk di depan mata. Para pemilik rumah selamat setelah berhasil keluar dan berlindung ke rumah tetangganya. Rumah panggung yang ambruk ini berada di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Labuan Permai, Kecamatan Weser dan Mesuji pada Selasa malam. Rumah yang ambruk berdiri di atas lahan rawa. Penyebab rumah ambruk diduga karena lahan berdirinya bangunan ambles akibat beberapa kali terendam banjir.
Menurut pemiliknya, mereka langsung keluar saat mendengar suara keras kayu bangunan rumah patah. Kejadian yang sangat cepat menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Sebuah truk bermuatan kayu ringsek akibat menabrak pohon di Dermaga 1, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa sore. Kondektur truk meninggal dunia di lokasi kecelakaan, sedangkan pengemudinya selamat. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat truk kehilangan kendali akibat remnya mendadak rusak saat melewati jalan menurun panjang dari arah tol menuju pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Pengemudi truk yang berusaha menghindari menabrak kendaraan lain mengerahkan truknya melalui jalur lain yang langsung ke dermaga hingga menabrak pohon. Lenteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Pembacaan puisi oleh siswi SMP bernama Fyodora yang berjudul Sosok Pahlawan Pangeran Diponegoro memikat para penonton dan juri. Pesan dalam bait demi bait dibacakan dengan menjiwainya sehingga puisi yang dibacakannya terkesan lebih hidup. Bacaan puisi dengan apik pun diperagakan oleh peserta lain. Ya, mereka merupakan peserta lomba puisi dalam ajang Azga Islamic Competition yang digelar di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Selain lomba puisi, juga digelar lomba lainnya seperti lomba dai, mengaji, hingga beragam olahraga. Pesertanya diikuti oleh ratusan pelajar belasan SMP dan MTS di Lampung. Dan menjauhi larangannya. Lomba puisi. Lomba puisi. Puisi apa yang kita bawa? Saya membawakan puisi Pohon Teguh. Kenapa kita membawakan itu? Kenapa kita membawa puisi itu? Kenapa kita bawa puisi? Iya. Untuk menyampaikan pesan dari sang penulis kepada orang-orang yang mungkin ingin menikmati sastra. Apa harapan pada kegiatan kita ini? Acaranya lebih dikenal luas lagi, lebih baik lagi. Jadi kegiatan yang ada di sini itu di SMA Al-Azhar, ada kegiatan namanya Azga Islamic Competition. Itu adalah acara tahunannya SMA Al-Azhar. Sudah berapa tahun jalannya? Ini sudah berjalan selama 4 tahun yang dimulai dari tahun 2020. Kegiatan ini untuk apa sih? Tujuan dari kegiatan ini itu buat menambah relasi bagi para siswa-siswa SMP untuk mengeluarkan potensi mereka yang lebih keluar gitu kan. Terus buat nambahin salah satu opsi bagi mereka bagi yang mau lanjut ke jenjang SMA. Lomba digelar untuk mengasah dan mengembangkan bakat para pelajar SMP. Mereka nantinya diharap bisa menentukan sekolah jenjang SMA yang tepat yang bisa membantu mengembangkan bakat dan keahliannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Siapa sangka sampah botol dan plastik mie instan jika dimanfaatkan dengan sentuhan kreativitas bisa menghasilkan uang. Itulah yang dilakukan Dahlia, warga Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Sejak 2012 lalu, Dahlia mengolah sampah menjadi barang ekonomis mulai dari tempat tisu, toples, dompet, tas tangan, hingga tas komputer jinjing. Ide usaha itu bermula dari keinginannya memiliki berbagai macam tas. Namun karena tidak punya uang, Dahlia membuatnya sendiri. Awalnya dari sampah bungkus mie instan. Berkat kerja keras dan keuletannya, belajar secara otodidak, ia kini sudah memetik hasil manisnya. Untuk mendapatkan bahan bakunya, Dahlia keliling kampung untuk mengumpulkan aneka sampah plastik yang dibelinya dari warga. Awalnya tuh ngeliat orang pakai tas dengan dia bagus-bagus, saya niat, maksudnya pengen juga punya tas juga kayak gitu, tapi yang tanpa harus membeli gitu kan. Akhirnya keluarlah
cobalah pakai bungkus kopi dan yang lainnya. Dahlia juga mengajak warga sekitar untuk belajar membuat kerajinan tangan dari sampah plastik dan mereka mendapat tambahan uang untuk keluarga. Ya, dari sudut pandang saya bagus. Jadi bisa ada kesibukan ibu-ibunya yang tadinya nganggur, jadi ada pemasukan walaupun sedikit. Apalagi sekarang hasil lautnya sepi, nggak ada ikan, udah berbulan-bulan. Berbagai kerajinan daur ulang sampah itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp250.000 per buahnya, tergantung bentuk dan kerumitan pembuatannya. Dahlia memasarkan hasil karyanya secara daring dan penjualannya hingga ke Jawa dan Kalimantan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.